Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Ketami, NIM 18086145. Dalam mata kuliah Administrasi Survensi Pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang administrasi kurikulum. Lanjut saja, mungkin saya sedikit menjelaskan. Yang pertama ya kita langsung ke pengertian kurikulum ya. Pengertian kurikulum yaitu secara etimologi. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurerer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam pengertian luas yaitu kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas ini berarti usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tercakup dalam pengertian kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, itu menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang B yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya pada praktek-praktek belajar. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Yang C, kita masuk yang C yaitu proses administrasi kurikulum. Itu dalam proses ini yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum ialah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Menurut beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Untuk penjelasan singkatnya, maka menurut pendapat-pendapat yang berbeda itu dapat dikelompokkan sebagai, langsung saja kita ambil yaitu yang pertama, kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum direncanakan secara terperinci muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Yang keempat yaitu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kelima yaitu kurikulum perencanaan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Yaitu perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di tingkat pusat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Yaitu dalam penyusunan ini ada lagi bagian-bagiannya yaitu yang pertama landasan program dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu garis-garis besar kurikulum. Yang ketiga pedoman pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat pedoman pelaksanaan kurikulum.
Yang B yaitu penyusunan pedoman teknik pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan. Yang C yaitu hambatan pengembangan kurikulum. Dalam hambatan ini ada juga bagian-bagian juga, yaitu yang pertama ya, masih sering terjadi perbedaan persepsi, visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu lahirnya gagasan desentralisasi pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim perekayasa kurikulum masih terpusat pada tingkat pusat. Yang keempat, belum berorientasi pada pentingan peserta didik. Yang kelima, bersifat sentralistik. Ya, kita masuk ke pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan ini itu keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Itu di sini Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Yaitu antara lain, yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu masalah atau hambatan pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan pasti ada hambatan atau masalah. Yaitu yang pertama, strategi pembelajaran masih mengacu kepada informasi dan pengetahuan. Yang kedua itu sering tidak dapat terlaksana secara optimal. Yang ketiga itu masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Yang keempat itu cenderung di bidang cenderung pengkotakan bidang studi. Yang kelima itu kurangnya kegiatan aktivitas siswa. Yang keenam itu mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep. Yang ketujuh yaitu sosialisasi kurikulum baru belum mencapai sasaran. Yang kedelapan yaitu guru dan personil sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke yang baru. Yang sembilan yaitu tidak semua aparat di lapangan welcome terhadap kurikulum baru. Yang ketiga, kita masuk ke pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu yang pertama pedoman kurikulum, yang kedua pedoman instruksional. Selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam evaluasi itu langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi ialah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang sesama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga itu menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Selanjutnya itu desain evaluasi. Dalam desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Baiklah, selanjutnya yang D itu fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan. Yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pelajaran. Yang keempat meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kita masuk ke E yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan
perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan dalam proses pengembangan kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut ini jelaskan peran guru dalam administrasi kurikulum. Yaitu yang pertama, implementer. Guru peran dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Yang kedua yaitu adapter. Selanjutnya yaitu yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum. Yang ketiga, developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Yang keempat yaitu researchers, yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, atau menyinggung, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mungkin hanya itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.